Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan al-usul ats-tsalatsah. Pada bahasan lalu kita membahas tentang asal al-awwal, ya prinsip yang pertama, yaitu man rabbuk, siapakah Rabbmu. Kemudian jabarannya adalah Rabb adalah zat yang telah memelihara kita. Tarbiyah, dialah zat yang memelihara kita. Ya, yaitu zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur urusan kita semuanya. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada alam semesta dan kepada manusia semuanya. Dan Rabb inilah yang diibadahi. Karena tidak ada yang patut untuk diibadahi kecuali Allah, Rabbul Alamin. Allah yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Dialah zat yang menciptakan, yang mengatur, dan yang berkuasa di alam semesta ini. Kemudian bahasan berikutnya adalah bima arafta rabbak. Dari mana kamu tahu Rabb kamu? Tentu dari tanda-tanda kebesarannya dan tanda-tanda dan makhluknya. Tanda kebesarannya adalah adanya malam, siang. Ya. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Tanda kebesaran Allah adalah apa yang ada di alam semesta ini. Ada matahari, ada bulan, bintang-bintang yang menunjukkan bahwa semua ini ada zat yang menciptakannya dengan ciptaan yang sempurna dan dengan pengaturan yang sempurna. Kemudian makhluk-makhluknya, yaitu langit-langit dan bumi beserta isinya, di mana ini semua tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tetapi itu semua ada karena memang ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah zat yang patut diibadahi. Sehingga segala macam bentuk ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, pencipta, pengatur, penguasa sekalian alam semua. Nah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk pada macam-macam ibadah. Ya. Silahkan dibaca. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah intisari ibadah. Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da'awat, nomor 3371. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Ya, Dalil khauf. ya. Pada bahasan yang lalu, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan macam-macam ibadah. Dijelaskan macam-macam ibadah oleh beliau. Pertama, ibadah secara mujmal, secara global, dan dijelaskan oleh beliau secara terinci. Secara global, dari pengertian ibadah, itu mencakup Islam, mencakup iman, dan mencakup al-ihsan. Adapun secara terinci, dari macam-macam ibadah, itulah yang akan dijelaskan oleh penulis satu demi satu, yaitu doa, kemudian ada takut, berharap, dan seterusnya. Nah, beliau ingin menjelaskan macam-macam ibadah ini, karena pada prinsipnya bahwa ibadah ini semuanya
harus ditujukan kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Makanya digunakan dalil wa annal masajida lillah. Masjid-masjid tempat di mana seorang hamba itu beribadah kepada Allah itu hanya ditujukan kepada Allah semata, milik Allah semuanya. Karena semua milik Allah berarti semua harus ditujukan kepada Allah. Makanya kelanjutannya fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah, janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun bentuk ibadah itu dan apapun jenis dari ibadah yang dilakukan seorang muslim, maka semua itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena pada aslinya ibadah itu haram untuk dilakukan. Jadi kaidah ibadah itu jamaah, ini prinsip dasarnya. Bahwa ibadah itu haram untuk dilakukan. Haram untuk dilakukan. Kecuali apa? Kecuali ibadah itu dilakukan hanya kepada Allah semata dan dilakukan sesuai dengan syariatnya. Ini satu prinsip ya, bahwa ibadah itu haram dilakukan. Nah, kita coba catat pada aslinya intinya ibadah ya, ibadah itu haram ya. Ibadah itu haram kecuali. Nah, di sini haram kecuali apa? Kecuali dua hal. Yang pertama karena Allah. Nah, karena Allah. Yang kedua adalah sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan. Nah, bagian yang pertama inilah yang sering diungkapkan dengan sebutan apa? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini makna dari kalimat. Maka yang pertama, ini adalah makna dari kalimat apa? Kalimat tauhid. Ya. Ini makna dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ini makna dari kalimat ittiba terhadap Rasulullah. Ya kan? Ini wa anna Muhammadun Rasulullah. Nah, berarti keduanya inilah kalimat syahadat. Apapun bentuk ibadahnya pada aslinya adalah haram. Terlarang. Ya, ini terlarang ini. Ibadah ini. Kecuali, nah ini yang penting nih. Kecuali ibadah ini dilakukan karena prinsip ini. Karena Allah. Nah, inilah makna dari tauhid. La ilaha illallah. Makanya Allah berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan. Nah, tidak diperintahkan itu berarti apa? Tidak diperintahkan berarti terlarang di sini. Nggak boleh melakukan ibadah. Illa liya'budullah. Nah, kecuali ibadahnya hanya karena Allah semata. Nah, hanya karena Allah semata ini. Berarti al-asal fil ibadati at-tahrim. Pada aslinya ibadah itu haram. Kecuali ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Makanya ungkapan para ulama, la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bagian yang kedua adalah al-ittiba. Nah ini ittiba Rasul. Ya, yaitu kalau yang kedua ini kan berkaitan dengan apa? Dengan tata caranya. Nah, berkaitan dengan tata cara. Berkaitan dengan tata cara. Ya. Nah, ini inti ibadah yang boleh dilakukan. Ya. Makanya lawan dari ini, siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia masuk area terlarang. Dia masuk area terlarang ini. Karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yaitu apa?
syirik. Nah, ini lawannya syirik. Nah, sedangkan yang kedua lawannya apa? Yang kedua lawannya bid'ah. Nah, cukup jelas ya. Ini sangat jelas sekali. Nah, kesempurnaan ibadah diperoleh dengan apa? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kesempurnaan ibadah itu diperoleh dengan apa? Ghayatul hubbi ma'a ghayatil khudu'. Kesempurnaan dalam kecintaan dia, kesempurnaan dalam kepatuhan. Nah, kesempurnaan dalam kecintaan itu akan lahir ini, tauhid. Nah, kesempurnaan dalam kepatuhan berarti dia akan mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dan tidak sesuai dengan tuntunannya, berarti dia akan kembali ibadah itu ke dalam area larangan ini. Wal'iyadzubillah. Nah, kembali kepada area larangan. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mulai memperinci, mulai merinci satu demi satu dari jenis ibadah itu. Pertama yang beliau bahas di sini adalah masalah doa. Masalah doa. Nah, para ulama mengatakan doa itu, apa makna doa itu? Nah, doa itu ada dua jemaah. Ya, doa yang dijelaskan oleh para ulama itu ada doa. Ada dua macam. Sebentar, saya hapus dulu. Oke. Doa. Ya. Doa itu ada dua jemaah. Doa. Nah, doa ini para ulama mengatakan ada dua macam. Ya. Pertama, doa yang sifatnya permintaan. Ada doa yang sifatnya ibadah. Nah, ya gitu ya. Jadi doa yang sifatnya permintaan, ada doa yang sifatnya ibadah. Doa yang sifatnya permintaan, nah ini yang sering kita kita lakukan, kita dengar istilah doa di pikiran kita ini otomatis terbersit apa? Meminta. Berdoa, artinya apa? Meminta, kita memohon dengan mengangkat tangan. Memohon apa? Memohon apa saja. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini, yaitu dengan beliau menyebutkan hadis dan ayat ini, yaitu doa yang sifatnya permintaan. Ya, doa yang sifatnya permintaan. Adapun doa yang sifatnya ibadah adalah ini yang sifatnya perbuatan. Perbuatan berarti mencakup semua yang dijelaskan di atas tadi itu. Yang dimaksud oleh beliau dengan pengertian secara global masuk Islam, iman, ihsan, dan juga rincian-rincian panjang. Nah, berarti yang dimaksud dalam bahasan beliau di sini adalah doa yang sifatnya permintaan. Doa sifatnya permintaan. Nah, di sini disebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah muh ini otaknya ibadah. Di dalam riwayat yang sahih dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, yaitu permintaan maupun doa yang sifatnya ibadah ini. Kalau permintaan, ya kita lihat semua aktivitas muslim ini permintaan. Kita wudhu juga meminta. Kita sholat juga meminta di situ. Ada unsur permintaan. Orang sedekah ada permintaan di situ. Orang zakat, puasa, haji dan sebagainya ada unsur permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ayatnya di sini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Wa qala rabbukum. Di sini menggunakan nama Allah Rabb. Wa qala rabbukum. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah banyak memberikan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki. Zat yang berkuasa di alam semesta ini telah qala, telah berkata. Telah berkata. Apa ucapan Allah? Ud'uni, doalah kepadaku. Berarti di sini perintah agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis sahih dikatakan man lam yad'u yaghdabillahu alaih. Siapa yang enggak rajin berdoa, maka Allah akan marah sama dia. Akan murka sama dia. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang merasa dirinya itu sudah besar, dirinya sudah tinggi, sudah nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelanjutan dari ayat ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya mereka yang tidak mau lagi berdoa. Ya. Jadi ini adalah perintah Allah agar seorang hamba senantiasa berdoa. Ketika seorang hamba berdoa, maka menunjukkan bahwa dia adalah sosok hamba yang sangat cinta sama Allah. Menunjukkan bahwa dia sosok hamba yang mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa dia seorang hamba yang seorang hamba yang miskin, tak berdaya, gak punya kekuatan apapun. Kekuatan, kebesaran, itu hanya milik Zat yang menciptakan alam semesta, hanya milik Zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dia akan terus berdoa dan dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu janji Allah bagi hambanya yang berdoa seperti ini, astajib lakum, saya akan kabulkan. Artinya setiap orang yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Cuman para jamaah kita tidak tahu. Apa yang nggak tahu? Satu, kapan Allah mengabulkan doa kita? Kita nggak tahu secara ilmu pasti kapan Allah mengabulkan doa kita. Tapi saya yakin Allah itu pasti akan mengabulkan doa saya. Tapi kapannya saya nggak tahu. Yang kedua, bagaimana caranya Allah mengabulkan doa saya? Nah itu juga saya juga tidak tahu. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa saya? Saya nggak tahu. Apakah dengan memberi, ya, memberi apa yang kita minta, ya, memberi apa yang kita minta, atau Allah akan menunda pemberian kita nanti di akhirat. Jadi bentuk permintaan. Berarti doa ini bentuk permintaan. Lalu Allah apa? Di sini janji untuk dikabulkan. Janji dikabulkan. Bagaimana Allah mengabulkannya? Ada 3 kemungkinan. Bisa dikabulkan permintaannya. Ya, bisa dikabulkan apa yang dia minta. Kemudian yang kedua ditunda. Ya, ditunda. Yang ketiga dihindarkan dari keburukan atau terhindar dari keburukan. Ya. Yang ini terhindar dari keburukan. Terhindar dari keburukan. Atau bentuknya yaitu apa? Dimudahkan melakukan kebaikan. Dimudahkan. Dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Jadi bisa dikabulkan oleh Allah saat itu, bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, terhindar dari keburukan yang lain. Si fulan minta disembuhkan dari penyakit. Lalu yang terjadi apa? Allah belum mengabulkan permintaan dia masih sakit. Tapi Allah hindarkan dia dari keburukan. Apa itu? Allah jadikan penyakitnya ini tidak merembet kemana-mana.
Allah jadikan penyakitnya ini tidak melahirkan penyakit yang lain, tidak komplikasi. Penyakitnya hanya ini aja, gitu ya. Allah jadikan penyakitnya ini tidak semakin parah, tidak. Tapi penyakitnya ya begini-begini aja. Tapi Allah tidak jadikan penyakitnya semakin parah dan tidak komplikasi. Allah kabulkan doa kita dalam bentuk apa? Dimudahkan melakukan ketaatan. Berapa banyak orang yang sakit, tapi dia masih mampu melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Berapa banyak orang yang dikasih oleh Allah cacat fisik, tapi dia rajin ke masjid. Dia rajin melakukan ibadah. Tapi di sisi lain, berapa banyak orang yang sehat walafiat, mereka tidak mau ibadah, nggak mau sholat ke masjid. Ya. Jadi pengabulan, Allah akan kabulkan doa kita. Pasti itu dikabulkan sama Allah. Cuman dari sisi waktu kapan kita tidak tahu. Dari sisi bagaimana juga kita tidak tahu Allah bagaimana mengabulkan doa kita semuanya. Ya, bisa langsung dikasih tunai, bisa ditunda, bisa diminta disembuhkan, tapi justru malah terhindar dari keburukan. Ya, minta rezeki, malah terhindar dari keburukan, umpamanya. Ini kan juga dikabulkan doa dia oleh Allah, tapi dengan cara seperti itu. Dimudahkan sama Allah untuk bekerja, dimudahkan sama Allah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Berarti Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, ini menarik ini ayat ini untuk kita renungkan ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong tidak mau ibadah kepadaku. Seperti apa mereka yang sombong tidak mau beribadah? Satu, bisa jadi dia memang tidak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi dia putus asa dari ibadah, dari berdoa. Saya sudah doa bolak-balik, apa iya Allah ini ngabulin? Padahal saya sudah minta. Kayaknya doa saya nggak dikabulkan. Jadi putus asa dari doa yang dia panjatkan. Ya. Prasangka buruk dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini bagian dari orang-orang yang sombong, ini akhirnya menyalahkan Allah. Yang menganggap Allah tidak bisa mengabulkan doa dia. Menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah menunjukkan bahwa mereka-mereka yang sombong dari ibadah diancam dengan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sombong dari ibadah, sombong dari berdoa, maka mereka akan diancam dengan neraka jahanam. Nah, bagaimana dengan orang yang berdoa kepada selain Allah? Nah, tentu ini adalah kemusyrikan yang lebih parah. Kenapa? Karena doa itu intinya ibadah. Ya, orang yang beribadah kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia melakukan penyelewengan. Seperti datang ke kuburan, minta-minta kepada kuburan. Minta berkah istilahnya. Enggak, saya enggak minta-minta kok kepada kuburan. Cuman ini kan berkah. Ya, sama aja. Ya, berarti berkah itu apa? Berarti dia mencari kebaikan lewat kuburan. Saya nggak minta-minta kok. Nah, ada yang mengatakan demikian sampai mengucapkan kata-kata yang rada kasar. Emang saya bodoh apa minta-minta di kuburan? Saya tahu nggak boleh minta-minta dengan kuburan syirik. Cuman ini kan wali Allah berkah. Nah lah, kalimatnya mutar. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan. Berarti dia mencari kebaikan di mana? Di kuburan. Ya sama aja syirik dia. Ya. Atau meminta berdoa kepada selain Allah dengan menggunakan benda-benda yang dia yakini ini bisa mendatangkan kebaikan buat dia. Bisa terhindar dari keburukan buat dia. Berarti apa? Ada permintaan juga di situ. Permintaan untuk mendatangkan kebaikan atau permintaan agar terhindar dari keburukan kepada selain Allah. Berarti dia melakukan penyelewengan berkaitan dengan inti dari sebuah ibadah. Ya, penyelewengan yang berkaitan dengan inti dari sebuah ibadah. Jadi berhati-hatilah para jamaah sekalian dengan argumen-argumen yang terjadi di masyarakat bahwa ini tidak ada kaitan dengan ibadah. Ini hanya ritual saja. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Doa
dikeluarkan dari ibadah oleh mereka. Ya, meminta keberkahan dianggap ini bukan dari sebuah ibadah. Padahal doa itu intinya ibadah, padahal doa itu adalah bentuk dari kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah, hingga mereka yang tidak mau berdoa pun terancam dengan neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan orang yang berdoa kepada selain Allah? Maka ini kondisinya akan lebih parah lagi, jemaah. Ya, kemudian dilanjutkan bacaannya. Dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Ya, Dalil di sini penulis menjelaskan tentang al-khauf, takut. Apa ini takut? Takut ini adalah bagian utama dari keimanan kepada Allah. Takut itu adalah urusan hati. Takut itu urusan hati, jamaah. Takut adalah perbuatan hati. Tidak ada sangkut paut dengan ucapan. Saya takut, saya takut. Tidak, takut itu bukan ucapan. Takut itu adalah hati seseorang. Ya, hati seseorang takut itu. Yang terlihat dari mana? Yang terlihat nantinya dalam sebuah perbuatan. Ya, akan terlihat dalam sebuah perbuatan dia. Berarti al-khawf itu bagian utama dari keimanan. Ya. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi orang yang takut sama Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika si fulan belajar, maka lahirlah al-khasyah. Tingkatan yang lebih tinggi dari takut, yaitu takut yang berpijak pada ilmu. Ya, takut yang berpijak pada ilmu yang disebut dengan istilah al-khasyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau al-khauf ini dimiliki oleh umumnya masyarakat, sedangkan kalau al-khasyah hanya dimiliki oleh para ulama. Jadi semakin dia berilmu, semakin belajar, akan semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti al-ilm akan melahirkan takut. Berarti akan berbuah iman. Jadi orang yang memiliki takut kepada Allah adalah orang yang punya iman. Yaitu rasa takutnya dia hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran tentang al-khasyah. Takut ini para jamaah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang namanya takut khauf tabi'i, takut yang bersifat watak manusia. Ya. Ada yang takut ini bentuknya adalah ibadah, takut ibadah. Takut yang sifatnya manusiawi, itu apa? Si fulan takut gelap umpamanya. Ini manusiawi lah. Si fulan takut gelap. Si fulan takut sama binatang buas. Ya. Jadi kalau ngelihat harimau takut, ngelihat ular takut. Ini manusiawi. Ya, yang nggak manusiawi itu adalah takut sama bini. Takut sama bini ini nggak manusiawi ini, bukan manusia ini, takut sama istri namanya ya. Oke lah, ini hanya plesetan sedikit ya. Jadi al-khawfu at-tabi'i, takut yang manusiawi ya, takut yang memang itu bawaan dari diri manusia. Ya. Ada lagi takut yang kedua adalah takut yang bersifat ibadah. Apa itu takut yang bersifat ibadah? Yaitu takut yang didasarkan atas cinta dan pengagungan. Takut yang didasarkan atas cinta dan pengagungan, dan itu akan melahirkan kepatuhan. Ya, jadi takut yang bersifat ibadah itu yang melahirkan cinta dan pengagungan. Dan ini melahirkan apa? Dan ini
melahirkan kepatuhan. Nah, coba kita catat grafiknya seperti apa modelnya ini. Takut sehingga kita bisa membedakan. Nanti pasti ada yang nanya, bagaimana kalau takut ini apa itu termasuk ibadah? Nah, nah kita lihat takut. Oke, takut yang sifatnya takut ya. Ini takut nih, jamaah. Takut ada yang bersifat manusiawi, ya. Ini manusiawi. Nah, ini bukan bahasan kita. Ini takut manusiawi ya. Bahasan kita umum lah. Yang kedua, takut yang bersifat ibadah. Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Takut ibadah ini apa? Takut yang didasarkan atas cinta dan didasarkan atas pengagungan. Pengagungan. Nah, ini melahirkan apa? Ini melahirkan patuh. Ah, ini yang namanya ibadah, jemaah. Berarti ini sumbernya dari mana ini takut ibadah ini? Adalah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semakin dia berilmu, akan semakin tinggi rasa cintanya dia dan pengagungannya. Yang jadi pertanyaan, ilmu yang dipelajari ini ilmu apa? Kalau ilmu tasawuf ya cintanya sama individu. Tapi kalau yang dia pelajari ilmu ini adalah ilmu bicara tentang Asmaul Husna. Mempelajari mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, makanya inilah usul salasa. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Islam. Maka akan lahir ketika kita belajar mengenal Allah. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak dan pribadinya, akan lahir apa? Akan lahir cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirlah di situ adalah mengagungkan pengagungan hanya kepada Allah. Maka lahirlah di sini patuh terhadap semua apa yang disyariatkan. Nah, inilah takut yang bernilai ibadah. Takut yang bernilai ibadah. Nah, di masyarakat Jawa ada namanya istilah kualat, jamaah. Tahu kualat? Kualat ini apa ya kalau Sundanya ya? Pokoknya intinya kalau apa kualat ini takut ditimpa keburukan. Ya, takut ditimpa keburukan. Kapan? Ketika dia menentang keputusan seorang kiai atau apa gitu ya. Nanti kamu kualat loh, kamu akan ditimpa keburukan. Jadi takut yang menjadikan dia akhirnya apa mencintai dan mengagungkan tuh orang. Akhirnya dia patuh kepada dia yang berlebihan. Patuh sama dia di luar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kategori ibadah jika makanya ini jika yang kedua ini ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka akan lahir apa? Asyirk, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kepada Allah. Takut. Nah, ini. Makanya di ayat yang tadi bunyi dijadikan dalil di sini adalah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Nah, tuh. Ya, lihatlah kehidupan para sahabat. Ya, mereka sama sekali tidak ada yang namanya takut kepada sesama manusia, tidak ada. Ya, kenapa? Ketika kita belajar mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, kita akan sadar bahwa saya dengan si fulan sama kedudukannya. Sama manusia yang lemah, tak berdaya, dan tak memiliki kekuatan apapun. Ya, tak memiliki kekuatan apapun. Ya.
kecintaan saya dan pengagungan saya hanya kepada Allah, sehingga akan lahir kepatuhan hanya sama Allah saja. Ya, subhanallah. Ketika ada seorang musafir lewat, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan kepada para sahabat setelah perang Uhud, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Itu pasukannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam telah berkumpul dia dan mengumpulkan pasukan-pasukan yang fresh, yang baru, pasukan baru, bukan mereka yang ikut perang Uhud tadi. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka dikasih tahu seperti itu, ya iman mereka bertambah. Kenapa? Karena takut mereka hanya kepada Allah. Manusia tidak akan bisa memberikan kebaikan dan manusia tidak akan bisa memberikan keburukan. Nah, dari mana ini kita fahami? Nah, dari ilmu ini tadi. Ilmu ini yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebaikan dan keburukan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang sempurna dengan sifat-sifatnya. Hanya Allah yang bisa menimpakan keburukan, hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan. Jadi kalau dikasih tahu, takutlah kalian kepada mereka, ngapain? Karena sama-sama tak mampu. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya terucaplah kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang nolong kami, bukan kalian. Jadi tidak ada rasa takut sama sekali. Justru dengan ucapan itu iman mereka semakin bertambah. Semakin sadar bahwa manusia ini manusia orang-orang yang tak mampu berdaya. Nah, inilah jamaah. Ya, manusia-manusia zaman sekarang takut akan kehidupan duniawinya dia. Takut masa depannya terancam, takut miskin, takut nggak makan dan sebagainya. Akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kenapa? Karena ketakutan mereka bukan pada tempatnya. Takut ini hanya kepada Allah. Oke, takut bernilai ibadah, yaitu sumbernya cinta, pengagungan, patuh. Nah, takut ini kaitannya dengan apa jamaah? Nah, ini baru nih. Takut ini kaitan dengan apa? Takut ini kaitannya dengan satu, azab. Kaitannya dengan azab. Nah, kaitannya dengan azab. Dua, takut ini kaitannya dengan amalnya dia. Amalnya. Satu, dia takut akan azab Allah. Ya. Takut akan amal dia. Apakah amal ini diterima atau tidak? Ya, amalnya dia diterima apa enggak? Dia takut di situ. Jadi kaitannya dengan apa? Tadi kita bicara hakikat takut. Takut adalah hakikatnya itu ibadah. Sumbernya dari kecintaan pengagungan yang melahirkan kepatuhan. Sumber utamanya ilmu. Ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan takut akan azab dan takut amalnya diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua ini karena dia ibadah, maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut sama manusia. Hanya Allah yang bisa menimpakan azab, hanya Allah yang mampu menerima amal ibadah. Ya, takut akan azab, takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Sumbernya dari mana ini? Dari kecintaan dia kepada Allah, dari pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semakin cinta seseorang kepada Allah, semakin besar rasa takutnya dia akan azab. Semakin besar cinta dan pengagungan dia kepada Allah, berarti semakin besar perasaan takut dia amalnya tidak diterima. Lalu lahirlah dari sini sebuah skema, lahirlah di sini apa? Kepatuhan. Nanti dia akan patuh, di sinilah akan menjadi apa? Berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Nah, hasilnya
berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, subhanallah. Nah, inilah hakikat dari takut yang merupakan ibadah. Azab, takut amal, sumbernya cinta pengagungan, lah ini. Makanya jika ini dialihkan kepada selain Allah, maka ya syirik lah. Berarti takut sama si fulan. Takut akan azab dari fulan. Emang dia bisa ngadab kita? Emang bisa dia menimpakan keburukan kepada kita? Jangan macem-macem loh, nanti kamu akan tertimpa keburukan loh kalau nolak dia. Lah emang dia siapa? Ya nggak ada dunia ini yang bisa menimpakan keburukan kepada kita. Hanya Allah yang bisa menimpakan keburukan kepada kita. Ya, kemiskinan, ya, terus kurangnya harta, ini itu semua yang kita nilai dalam kehidupan dunia ini buruk adalah semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak berdaya dan tak memiliki apapun manusia ini. Karena Allahus Samad, karena Allah sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga takut kita akan azab, takut amalnya tidak diterima, itu hanya ditujukan kepada Allah karena kecintaan dan pengagungan dia hanya kepada Allah semata. Inilah takut ibadah, ya, bukan yang bersifat manusiawi. Takut gelap, takut binatang buas, tidak. Ya, takut miskin, ya ini berarti dia tidak memiliki iman, nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah bedakan, karena seringkali dalam pengajian tidak bisa membedakan antara takut yang manusiawi dengan takut yang bersifat ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini berikutnya bahasan tentang tawakal. Ya, oke. Mau dilanjutkan atau mau tanya jawab? Kalau pertanyaannya Kita banyak, kalau pertanyaannya banyak, kita lanjutin tanya jawab aja. Bab nanggung kalau mau jelasin ini. kita tanya jawab saja pertanyaan Ya, Ustaz. Pertanyaannya lumayan banyak. baik, fadal. Baik. Jamaah, kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Alhamdulillah telah kita dengarkan penyampaian dari Ustadz. Semoga bisa kita pahami dan kita amalkan ya jamaah sekalian. Tapi sebelum kita mulai pembacaan soal yang masuk, kami ingin mengizinkan jamaah Ikhwan yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand kalau ada. Baik, karena tidak ada, langsung kita bacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan dari Saudari Yuniarti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kesembuhan dan kesehatan atau jodoh. Tetapi suka lama diijabah, padahal kita meminta terus. Harus bagaimana lagi usaha kita? Sudah berusaha. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ada hadis qudsi jamaah, camkan ini hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadits qudsi namanya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, oke. Sekarang kita terapkan hadits ini. Dalam konteks doa. Kita doa. Perasaan kita apa terhadap doa ini? Ah, doa saya kok nggak dikabulin ya. Padahal saya sudah doa setiap hari. Nah, berarti apa hasilnya kalau kita terapkan dengan doa ini, dengan hadis ini? Berarti ya Allah nggak ngabulin. Kenapa? Karena perasaan kita Allah nggak ngabulin. Saya sudah doa lama nih, minta ini, minta itu, tapi kok nggak dikabulin ya? Ya sudah, berarti Allah nggak ngabulin.
Karena kamu punya perasaan nggak ngabulin. Loh kok begitu sih? Ya iya. Kenapa? Karena Anda tidak yakin sama Allah. Ya, kita tidak yakin sama Allah. Kalau nggak yakin sama Allah, berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Allah hanya mencintai orang yang beriman. Maksudnya apa? Hanya orang yang percaya dan membenarkan Allah, tidak ragu sama Allah sama sekali. Nah, pahami ini, hati-hati ini masalah ini. Ini sangat krusial sekali. Solusinya apa? Solusinya adalah sabda Rasulullah SAW. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah itu pasti akan mengabulkan doa. Pasti, pasti. Ud'uni astajib lakum. Doa saya kabulkan. Berarti ini janji sama Allah. Ini berarti ini janji Allah. Maaf, ini janji Allah berarti. Jadi yakinlah doa kita pasti diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti, pasti. Cuman dari dua sisi tadi yang kita jelaskan tadi. Sisi waktu dan sisi tata cara. Kalau sisi waktu kita nggak tahu dong. Kapan Allah mengabulkan doanya, kita nggak tahu kapannya. Ya. Dan bagaimana Allah mengabulkan doa kita juga nggak tahu. Ya. Kita juga nggak tahu. Ya. Saya ambil contoh begini. Ada teman akrab nih. Si A sama si B teman akrab. Si B sukses dengan usaha dan bisnisnya. Si A biasa-biasa saja. Si A datang menemui B, saya kasih modal dong biar saya usaha. Oke. Karena teman akrab dia mau bantu. Dia mau bantu, cuman si B tahu ini kalau saya kasih modal, habis modal, usaha nggak ada, modal habis bubar. Kenapa? Karena dia tahu nih orang nggak bisa dagang, nggak bisa mengelola, nggak bisa dia, nggak bisa. Saya kasih pekerjaan, saya kasih modal, dikasih pekerjaan nggak bisa, dikasih modal nggak bisa, umpamanya. Dia mintanya apa? Mintanya dikasih modal. Tapi sama B ngasihnya apa? Setiap bulan dikirimi duit. Apakah berarti si B tidak memenuhi permintaan si A? Tidak, si B sudah memenuhi permintaan si A. Apa itu? Si B melihat saya kasih uang kamu, lebih baik kamu saya kasih uang aja. Daripada saya kasih modal nanti kamu nggak akan bisa bekerja. Saya kenal kamu persis. Nah ini contoh seperti ini ada di masyarakat. Ya. Jadi kira para ulama mengatakan, bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Kita nggak tahu. Allah itu maha tahu. Allah maha sempurna dengan nama-nama dan sifatnya. Tahu persis. Apakah Allah akan ngasih semua permintaan kita? Atau nanti akan ditunda? Atau bagaimana kita nggak tahu. Yang jelas saya yakin doa saya terkabul. Kalau kita yakin, Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak percaya, ya udah. Kita sendiri nggak percaya, masa Allah ngasih? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Tina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika ketika kita memiliki hajat dan berdoa di sholat malam, alhamdulillah sudah ada tanda-tanda Allah memberikan hajat yang kita doakan. Akan tetapi kita tidak condong terhadapnya, misalnya perihal jodoh. Apakah yang seperti ini merupakan kekufuran kita terhadap nikmat Allah? Dan bagaimana solusinya Ustadz? Syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kita si fulan berdoa agar dimudahkan jodohnya. Kemudian tiba-tiba ada si A ngelamar dia.
Setelah dia lamar, kok saya nggak cocok sama dia. Setelah sholat istikharah apa semua, kok saya nggak cocok ya? Apakah berarti dia menolak apa yang Allah berikan? Tidak. Karena ketika dia berdoa, perhatikan ini, ketika dia berdoa, dipercepat jodohnya. Tiba-tiba datang yang ngelamar. Terus ketika ada yang lamar, dia doa lagi. Ya kan? Dia doa lagi. Apa doa yang kedua? Doa yang kedua adalah, ya Allah, apakah si A ini jodoh saya apa enggak? Jika si A ini jodoh ke saya, mudahkanlah buat diriku. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, jauhkanlah dia dari diriku. Kan gitu doanya Rasulullah SAW. Dia berdoa, sholat istikharah terus. Doa lagi kan dia. Lalu muncul perasaan dia apa? Nggak suka sama nih anak. Nggak seneng, malah jengkel kalau ngelihat dia. Berarti apa? Berarti itulah Allah mengabulkan doa Anda. Apa doa Anda yang dikabulkan? Bahwa nanti akan ada jodoh yang cocok buat Anda. Kalau yang ini Allah nggak ngasih kamu. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon penjelasannya terkait adab dalam berdoa. Anak pernah mendengar, namun tidak ingat dalilnya. Jika berdoa tidak diwajibkan dengan mengangkat tangan kita. Bagaimana penjelasan yang betul, Ustadz? Barakallahu fiikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Tidak, terbalik. Justru di antara kiat doa terkabul itu dengan cara apa? Mengangkat tangan. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba mengangkat doanya, maka Allah malu untuk menolak doanya. Ya. Jadi Allah akan malu untuk menolak doa dia kalau dia mengangkat kedua tangannya. Berarti mengangkat kedua tangan itu adalah kiat agar doa kita dikabulkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa senantiasa mengangkat tangan. Sampai para sahabat bercerita, beliau kalau doa itu kelihatan keteknya. Ya. Begitulah para jamaah. Jadi di antara kiat adab seseorang berdoa adalah mengangkat tangan. Cuman para ulama berbeda pendapat dari sisi bagaimana dengan doa setelah sholat. Apakah doa setelah sholat dengan mengangkat tangan? Nah, disinilah doa setelah sholat. Lam yu'thar anhu. Tidak disebutkan dalam satu riwayat pun bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam doa setelah sholat. Nah, jadi doa setelah sholat aja yang Anda maksud mungkin itu. Jadi kalau setelah sholat kita tidak dianjurkan untuk langsung berdoa. Tapi setelah sholat kita dianjurkan untuk apa? Berzikir. Nah yang banyak di masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diangkat tangan. Nah ini yang tidak ada tuntunannya. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus bagaimana? Karena Rasulullah SAW idan sarafa min salatihi istaghfirullah talatan dan seterusnya. Bahwa Rasulullah SAW kalau udah selesai dari sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau langsung apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la. Allahumma antas salam mikas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah. Dan seterusnya beliau membaca zikir-zikir setelah sholat itu. Ya, ketika kita selesai habis baca zikir yang diajarkan itu, habis itu kita berdoa dengan mengangkat tangan, terserah nggak ada apa-apa. Masalahnya hanya pada habis salam ngangkat tangan. Nah, ini yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau setelah sholat semua, setelah baca zikir semua, selesai semua, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, habis baca itu semua, terus Anda berdoa, ya silahkan, tidak ada apa-apa. Ngangkat tangan, ya tidak apa-apa, silahkan. Masalahnya hanya di situ tadi. Adapun selain dari ini, maka sangat dianjurkan untuk mengangkat tangan. Doa antara azan dan qomat, ya kan? Kemudian doa di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Ya, ini sangat dianjurkan untuk mengangkat tangan ya. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum ilaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Ilma. Bismillah, Ustadz izin bertanya, kalau takut terhadap wabah COVID, apakah ini takutnya termasuk syariat? Jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Pak. Takut terhadap penyakit. Ya, ini manusiawi, jamaah. Ngelihat penyakit ini, penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit ini takut ngelihat manusiawi, jamaah. Tapi kalau sesuatu yang ditempatkan bukan pada porsinya, berlebihan, itu akan menjadi terlarang. Takut secara berlebihan, ya akan menjadi terlarang. Kenapa kok terlarang? Iya, karena akan melahirkan keburukan pada dirinya. Ya, orang takut berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya akan berdampak buruk pada fisik dia. Ya, kita ambil contoh COVID. Ya, memang COVID ini penyakit. Kita nggak bisa nggak ada tuh COVID, nggak bisa kita pungkiri. Buktinya banyak orang yang tertimpa COVID kok. Cuman apakah menjadikan kita ini terus ketakutan yang berlebihan? Ya jangan, jemaah. Kalau kita takut berlebihan, itu akan berdampak pada apa? Akan berdampak pada sirkulasi darah. Wallah alam, ini sisi medis ya. Akan mengarah kepada sirkulasi darah. Orang takut berlebihan bisa darahnya naik, bisa darahnya ngedrop. Terus orang takut berlebihan bisa apa? Bisa gula darahnya naik. Coba lihat, orang kena gula darah. Faktor gula darah itu apa? Satu, makanan. Yang kedua apa? Psikologis. Kepikiran sama anaknya, bukan orang tua ya. Anakku kok yang di Abu Dhabi ini nggak telepon-telepon ya. Umpama deh, ini yang di Abu Dhabi kok sudah seminggu nggak telepon, 2 minggu nggak telepon, kepikiran ibunya, takut ibunya sama anaknya. Ketika takut, apa yang terjadi? Gula darahnya naik, tensinya naik, jantungnya mulai kena. Gara-gara apa? Gara-gara inti nggak telepon inti sama ibu inti. Ya kan? Cuma dengar nama, ya Allah nak, dengar suaramu, langsung gula darahnya itu turun. Drrrr, gitu, Masya Allah. Nggak bisa dipungkiri, psikologi ini. Ya, jadi orang kena COVID, COVID-nya parah, satu dari dua kemungkinan. Stres, ketakutan dia yang berlebihan. Yang kedua, memang dia punya penyakit bawaan ya, akhi. Ada jantung, ada tekanan darah, ada apa penggumpalan darah, ada kekentalan darah, ada paru-paru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini dia kena stres. Gimana nggak coba anak kasih contoh sama inti. Anak taruh inti di hotel bintang 5, tapi ditaruh di dalam kamar tak dikunci gimana? Taruh bintang 5 loh. Makan keren tapi ditaruh dalam kamar tak gimana rasanya? Hari pertama seneng, hari kedua mulai, hari ketiga stres inti. Bagaimana kalau dia berada di kamar, ruangan, isinya orang pakai astronot semua, baju APD, di sebelah dia ngelihat orang ngerintih, di sebelah sono orang teriak, di sono sudah meninggal, di sono innalillah, di sono udah ngap-ngapan, stres ya, stres dia. Ketika stres, pengaruh kepada sirkulasi darah. Kalau pengaruh ke sirkulasi darah, pengaruh ke ginjal, pengaruh ke jantung, pengaruh ke pernapasan, ngap-ngapan dia ya, akhi. Berlebihan, makanya gulu berlebihan dalam segala hal itu jelek, buruk, dilarang. Jadi terus gimana? Al-khawf, takut memang, tapi takut kita itu justru takut yang positif. Nah, ini jawaban yang kedua. Takut yang positif itu apa? Takut yang positif adalah mendorong dia untuk berbuat positif. Nah, ini baru takut positif. Ya. Dia takut ini, takut penyakit ini, takut penyakit ini. Tapi dia akhirnya berbuat positif. Apa itu? Santai aja, tenangkan pikiran Anda. Santai, tenangin pikiran Anda. Ya memang COVID ada, tapi tenangin pikiran Anda. Anggap aja dalam diri Anda apa? Flu lah. Sudah santaiin diri Anda. Aduh, saya kena COVID nih. Aduh, parah nih. Aduh, nanti habis ini napas saya ngap-ngapan. Ngap-ngapan beneran itu jawabannya. Ya kan? Jadi, pikiran positif, rileks, yang enak. Ya. Makan yang enak,
tidur yang cukup, pikiran tenangin, berpikir positif akhirnya, menjaga diri, lingkungan, dirinya. Ini takut yang baik, ya. Bukan takut yang negatif adalah menjadikan dia malah malah mundur ke belakang. Ya, malah stagnan, malah mandek dia. Ini malah yang buruk ya. Bedakan antara takut yang positif dengan takut yang negatif. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah, Ustadz. Dijelaskan bahwa Allah akan marah kepada hamba yang pelit berdoa. Ketika kita berdoa dan sesungguhnya doa tersebut sudah diijabah Allah, namun kita belum merasa. Hingga kita terus memohon sesuai yang kita mau. Bagaimana dengan perasaan yang seperti ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Sama aja dengan pertanyaan yang di depan tadi. Saya sudah berdoa gini kok perasaan Allah belum ngabulin. Ya sama aja. Ya, berarti dia merasa apa? Merasa nggak percaya sama Allah. Ya, jadi adab doa itu apa? Yakinlah Allah akan mengabulkan doa saya. Itu yakin. Kemudian yang kedua, apalagi di antara adab doa itu banyak. Di antaranya apa? Al-ilhah fid doa. Apa ilhah itu? Terus menerus, terus menerus. Justru inilah kesempurnaan dan keagungan Allah. Allah itu akan mencintai hambanya yang doanya itu terus menerus. Kalau bahasa Jawa Timurannya ngeyel jamaah. Terus dia meminta, terus berdoa. Jangan sampai ungkapan seperti tadi, saya berdoa, saya dikabulin kok doa saya sama Allah. Ya udah ngapain lagi saya berdoa? Berarti sama aja dengan orang yang sombong tadi. Merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah tinggi. Jangan ya akhi, ini bisa kufur sama Allah ini. Kita terus aja berdoa, terus berdoa. Ya. Kalau kita merasa Allah mengabulkan doa kita dan kita yakin Allah mengabulkan doa kita, alhamdulillah. Dan kita terus berdoa, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti dan jangan merasa diri kita ini udah puas. Kalau kita merasa puas pada Allah, kalau kita puas pada diri kita sendiri, mohon maaf salah ucap. Kalau kita merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita, berarti itu kebinasaan dan kehancuran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika Allah tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita, berarti itu tanda kemuliaan. Tapi kalau Allah menyerahkan urusannya pada diri kita, berarti itu tanda kehinaan. Allah menyerahkan urusan sama diri kita apa? Akhirnya merasa diri kita sudah puas sombong. Nah udah Allah ngabulin doa saya doa ini dikabulin, saya doa ini dikabulin, saya dikasih. Wadah sombong berarti. Berarti urusannya di tangan dia. Ini bahaya, ini kehinaan ini. Tapi orang yang beriman, Allah jadikan urusan dia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang merendah, akan terus merendah, terus merasa hina di hadapan Allah. Dan dia akan menjadi merendah dan terus meminta dengan terus meminta. Bukan, ingat, jangan anggapan dengan pikiran manusia. Kalau kita dengan manusia terus meminta berarti kita merasa diri kita ini belum mendapatkan dari manusia. Tidak, kalau manusia kita meminta sama manusia, hina kita. Ya kan, terus minta terus-terusan sama orang hina, orang pegel, tapi sama Allah justru Allah akan bangga dan cinta sama hambanya yang rajin minta, rajin berdoa. Ya, karena dia sadar bahwa dia adalah hamba yang tak mampu dan tak berdaya, miskin. Antumul fuqara ilallah, kalian itu miskin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Yuliadi Purawibawa. Izin bertanya, kalau kita takut diuji oleh Allah karena takut tidak bisa bersabar atas ujian tersebut, bagaimana ketakutan yang seperti ini, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Karyawan, pekerja, semua karyawan itu pengen naik pangkat. Sehingga apa yang ditunggu oleh setiap karyawan? Yang ditunggu oleh setiap karyawan adalah ujian promosi. Bulan depan ada ujian promosi.
Siapa? Si fulan, fulan, fulan akan mengikuti ujian promosi. Seneng nggak jamaah? Al-akh, ente akh. Kalau ada ujian promosi di perusahaan, seneng nggak ente? Hah? Senang Ustaz. Seneng. Semangat ikut. Semangat kan? Padahal promosi Ya, itu sifatnya ujian atau diajak makan-makan ente. ujian. Ujian. Ujian itu sesuatu yang menyenangkan atau beban? Beban tentunya Ustaz. Tapi ketika ente senang, apakah akan menjadi beban atau berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan? Akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke, ketika menjadi sesuatu yang menyenangkan, apakah itu senantiasa diharapkan kedatangannya atau tidak diharapkan? Eh, tentu diharapkan. Lah, begitulah. Dahulu para ulama salafus saleh, seperti ungkapan Abu Muslim Al-Khawlani, ciri orang yang punya sifat zuhud kepada Allah ini di kajian kita subuh tentang zuhud. Apa itu? Mereka para ulama salaf dahulu ketika dikasih ujian cobaan itu malah senang jamaah. Senang dia, ada ujian buat senang dia. Kenapa? Promosi. Promosi ini jamaah. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, diuji promosi. Lulus, dicintai sama Allah. Berarti kalau lulus, dosanya diampuni, dapat pahala banyak, derajatnya naik. Hah? Kayak tadi ujian promosi, seneng. Berat loh padahal dia harus menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan ini, repot dia. Kadang harus lembur dan sebagainya. Tapi akhirnya berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Saya naik pangkat ini, saya dicintai sama bos. Terus berarti kesalahan saya kemarin-kemarin itu dihapus. Berarti gaji saya naik, berarti jabatan saya naik, fasilitas saya nambah. Begitulah. Makanya dulu para ulama salaf mengatakan apa? Wa'lam annama asabtahu khairun mimman lam tusab. Sesuatu yang menimpa diri kalian itu lebih kalian cintai daripada kondisi kalian yang tidak ditimpa musibah. Kenapa? Karena itu pahalanya berlipat-lipat, ya, dosa diampuni, derajat ditingkatkan, lebih mereka cintai. Tapi ini level tinggi ini imannya jamaah ya. Tapi terus kita harus memiliki, harus berupaya ya, harus berupaya. Ya. Jadi kalau orang yang imannya kelas kerupuk kampung, ya kerupuk kampung deh. Dikasih musibah sedikit, udah melempem terus besoknya. Terus ngeluh dia, aduh Allah nggak adil. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Mengeluh. Innal insana khuliqa jazua. Ngeluh aja dah akhirnya. Ya, ngeluh. Pengen kawin, akhirnya kawin. Pengen dapat istri cantik, udah dapat istrinya, udah cantik, luar biasa. Cantiknya udah ngalang-ngalain boneka Barbie deh. Luar biasa ngalang-ngalain boneka Barbie deh istrinya. Wah, mantep kinclong deh, udah luar biasa. Udah, harta, ada tuh kayak. Habis menikah dapat setahun, 2 tahun, ngeluh. Pusing gue sama bini gue. Ada manusia. Terus gimana dong? Ya, begitulah orang-orang yang nggak ada iman. Ya, ya, Masya Allah. Ya, Barakallahu fiq. Berikutnya. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Waktu kita sudah habis. Oh, Masya Allah. Ya, Jazakumullah khair. Terima kasih Ya, kepada ikhwah yang apa namanya, yang mengurusi acara ini, semuanya host dan semua yang dibalik ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, semoga kita semakin sadar bahwa mengenal Allah itu adalah sumber dari kebahagiaan, akan muncul iman. Ya, dari iman inilah akan lahir yang namanya ketauhidan, kekuatan pada diri seorang muslim sebagai hamba Allah yang hanya bersandar dan berserah diri kepada Allah. Meminta, memohon hanya kepada Allah, takut hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki ini pasti hidupnya akan tentram, damai, bahagia dunia akhirat. Ya. Semoga Allah tanamkan keimanan kepada diri kita dan semoga
Allah jadikan hati kita ini dipenuhi dengan hiasan-hiasan iman dan kecintaan kepada iman. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi